Pemerintah menyatakan akan membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah menilai ada indikasi kuat bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila. Pihak HTI sendiri menolak keputusan tersebut karena belum pernah mendapatkan peringatan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan akan membubarkan dan melarang organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Setelah melakukan kajian secara mendalam, Wiranto menyatakan ada indikasi kuat kegiatan HTI bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas. Wiranto juga menyatakan kegiatan HTI selama ini secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri menolak keputusan pemerintah soal pembubaran organisasi itu. Juru bicara HTI Ismail Yusanto menyebut keputusan yang diambil pemerintah itu semena-mena sebab pihaknya tak pernah mendapat peringatan sebelumnya. Hizbut Tahrir akan terus mencermati proses-proses yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kami berharap tentu saja proses ini tidak berujung kepada apa yang mereka sebut pembubaran, karena itu sangat tidak elok dan itu akan mencederai hak anak bangsa untuk berpartisipasi di dalam pembangunan negara ini dan juga bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan di Indonesia harus sejalan dengan ideologi negara dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Sebelumnya acara Forum Khilafah Indonesia yang digelar organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Semarang, Jawa Tengah dibubarkan polisi atas desakan ratusan anggota Bansar Nahdlatul Ulama. Demi keamanan, polisi memulangkan para anggota dan simpatisan HTI dengan truk milik Brimob Polda Jawa Tengah. Ratusan anggota Bansar Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas kepemudaan mengepung area hall Hotel Gracia di Jalan Guntur, Semarang pada 9 April 2017 lalu. Beberapa anggota Bansar mencopoti spanduk dan atribut acara Forum Khilafah Indonesia karena menganggap forum pertemuan tersebut akan merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar pertimbangan keamanan, polisi meminta HTI membatalkan acara dan meninggalkan lokasi tersebut. Polisi memberikan pengawalan dan pengamanan ketat terhadap kepulangan seluruh anggota dan simpatisan HTI dengan truk milik Brimob Polda Jawa Tengah. Pemerintahan Joko Widodo akhirnya mewujudkan ancamannya untuk tidak memberi ruang bagi organisasi massa yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini, melalui Menko Polhukam, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Apakah ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk juga membubarkan ormas lain yang selama ini bersikap anarkis? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Ismail Yusanto yang merupakan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Selamat malam, Pak Ismail. Baik, selamat malam Pak Ismail. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ismail. Baik, Pak Ismail ini sebelumnya mengkonfirmasi akan bisa hadir di studio, tapi karena ada kendala teknis, nanti kita akan coba lagi hubungi Pak Ismail Yusanto, dan sudah ada di studio bersama saya saat ini ada Eko Sulistyo yang merupakan salah satu deputi dari kantor staf kepresidenan. Selamat malam Mas Eko, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, pada saat ini kita akan simak terlebih dahulu lebih lengkap pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto berikut ini. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Langsung saja saya minta pendapat dari HTI, Pak Ismail Yusanto, apa tanggapan Anda dari pernyataan Menko Polhukam hari ini? Ini mengapa menjadi fenomenal menurut warga. Halo, Pak Ismail? Ya. Halo. Baik, Pak Ismail, Anda bisa mendengar saya dengan baik, Pak Ismail? Ya, ya. Baik, Pak Ismail. Saya ingin tanya tanggapan Anda dari pernyataan Menko Polhukam hari ini bahwa Hizbut Tahrir dibubarkan karena bertentangan dengan asas Pancasila dan juga tujuan dari NKRI. Yang pertama, Hizbut Tahrir menolak keras rencana tersebut karena rencana itu tidak punya dasar sama sekali. Hizbut Tahrir adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan. Organisasi dakwah, kegiatan utamanya dakwah menyampaikan ajaran Islam. Semua yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir adalah ajaran Islam. Tidak ada yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir kecuali ajaran Islam. Entah itu namanya syariah, khilafah, akidah atau yang lainnya, semuanya adalah ajaran Islam. Jadi Anda menolak disebut anti Pancasila? Iya, menolak dengan keras karena ajaran Islam itu sudah disebut bahkan di dalam Undang-Undang Ormas juga dikatakan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila itu di sana adalah ateisme, Leninisme, Marxisme. Jadi Islam itu bukan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu bagaimana mungkin kemudian dituduhkan bahwa Hizbut Tahrir ini menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tudingan ini adalah tudingan politis. Kenapa Anda menduga bahwa ini adalah tudingan politik? Ya, tudingan politis, satu retorika lama yang diulang kembali, yang ada digunakan untuk memojokkan kelompok Islam. Kenapa selalu kelompok Islam yang dituduh sebagai anti Pancasila? Secara substansial sungguh banyak perkara-perkara yang ini hari bisa dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Misalnya contoh yang paling nyata adalah menista Al-Quran itu apakah sesuai dengan Pancasila? Melindungi penista Al-Quran itu apakah sesuai dengan Pancasila? Siapa yang Anda maksud? Peradilan terhadap penista Al-Quran secara tidak adil itu apakah sesuai dengan Pancasila? Banyak lagi yang lain-lain. Menjual aset negara apakah sesuai dengan Pancasila? Membiarkan gerakan separatis itu merajalela apakah sesuai dengan Pancasila? Oke. Ya, itu. Kemudian ini ekonomi Indonesia ini kan kapitalis. Ya, kapitalisme apakah sesuai dengan Pancasila? Tuh, kenapa selalu kelompok Islam yang dituding atau disebut sebagai anti Pancasila? Poin kelima yang disampaikan oleh Menko Polhukam hari ini mengatakan bahwa bukan pada pemerintah bukan berarti anti terhadap kelompok Islam. Tapi memang HTI dari kajian Menko Polhukam dan beberapa jajaran kementerian yang lain bertentangan dengan asas NKRI dan juga Pancasila. Begitu yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Jadi bukan kepada kelompok Islam secara general. Ya, boleh saja membela diri seperti itu, tapi faktanya sebelum ini ada kriminalisasi terhadap para ulama. Ya, penangkapan secara semena-mena. Bahkan ini Ustaz Al-Khatib itu masih ada di penjara dengan tuduhan yang tidak jelas. Bagaimana kita bisa menghindari dari tudingan bahwa kriminalisasi terhadap para ulama? Kemudian penghalangan atau pembubaran kegiatan-kegiatan dakwah Islam di beberapa tempat. Lalu ini hari rencana pembubaran ormas Islam, dan disebut tadi bahwa ini bukan kali pertama, kan ada lagi. Maka jangan salahkan kalau publik mengatakan bahwa sekarang tengah muncul rezim represif anti-Islam. Baik, Pak Ismail. Karena pada saat yang sama, umat Islam menuntut hukuman yang adil, hukuman yang setimpal kepada penista Al-Quran tidak dilakukan. Bagaimana
pemerintah akan menjawab bahwa ini Proses hukum terhadap itu masih berjalan, Pak. Kita tidak berbicara ke arah sana karena proses hukumnya juga masih berjalan dan besok adalah agenda vonis. Tapi kita kembali ke soal hari ini yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Karena itu kita butuh penjelasan dari Anda kemudian. Yang dimaksudkan kemudian adalah mungkin backgroundnya adalah Anda sempat menggelar HTI begitu, Kongres Khilafah di Semarang, Jawa Tengah. Dan yang membubarkan adalah salah satu dari ormas Islam itu sendiri, dari Bansar NU yang membubarkan Kongres Khilafah Anda di Semarang, Jawa Tengah waktu itu. Kalau kita mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum, itu siapa saja yang menghambat kegiatan tersebut, itu bisa kena delik. Jadi tidak boleh ada satupun pihak, ya, organisasi, apapun namanya itu, yang dia memiliki kewenangan untuk menghambat, apalagi membubarkan kegiatan kelompok lain atau ormas lain. Itu peraturan perundangan mengatakan begitu. Dan polisi itu punya kewajiban melindungi. Apalagi selama ini saudara itu melakukan atau menjalankan kegiatan dakwahnya itu dengan tertib, santun, sesuai dengan prosedur, damai. Karena salah satu prinsip dakwah itu non kekerasan. Oke. Jadi ada masalah apa? Baik, saya akan minta tanggapan dari Mas Eko dari kantor staf kepresidenan. Mas Eko, tadi dasarnya sebenarnya yang kita tanyakan apakah HTI nanti Pancasila dan NKRI tidak dijawab tidak dengan jelas begitu. Menurut Anda dasar apa sebenarnya yang digunakan oleh pemerintahan kemudian untuk membubarkan HTI ini? Ya, jadi saya ingin melihat tadi pertemuan di kantornya Pak Wiranto. Ya, Kemenko Polhukam ya. Kemenko Polhukam, karena memang Pak Wiranto ini sebagai Menko Polhukam yang membidangi beberapa kementerian dan lembaga. Kan tadi ada Kapolri, ada Menkumham, ada Mendagri juga Mendagri dan sebagainya. Nah, dasar yang dipergunakan adalah tentu Undang-Undang Ormas. Ya. Nah, memang dari aspek legalitas, ya, dari aspek legalitas Hizbut Tahrir memang sudah tidak hanya tercatat tapi memiliki badan hukum. Berbadan hukum. Okay. Perkumpulan. Nah, ini yang yang disampaikan oleh Pak Wiranto tadi adalah lebih pada aktivitas. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang kemudian bisa dikenakan undang-undang ada poin pelarangan sampai 5 poin tadi ya. Di undang-undang ormas tadi. Oke. Nah, tapi memang pernyataan tadi masih perlu ada eksekusi, tindak lanjut. Ini menurut kami ya. Nah, tindak lanjut itu tentu pembubaran ormas itu sendiri ya melalui Mendagri. Oke. Kemudian penetapan, pencabutan. Ini dari sisi legal ya, pencabutan badan hukum melalui Kemenkumham. Nah, tapi dari itu semua ujung dari tindakan langkah-langkah hukum tadi adalah proses yudisial. Nah, ini semua harus diuji di dalam proses pengadilan. Karena jangan lupa ada pakar yang mengatakan bahwa pembubaran ormas, tidak hanya ormas, organisasi ini adalah ya pil pahit di dalam proses kebebasan berserikat. Nah, sehingga itu ujungnya harus. Tapi apakah sebenarnya memang sebuah langkah yang tepat ketika proses ini semua belum dijalani misalnya secara legal tadi misalnya dari sanksi administratif atau misalnya pembekuan sementara 6 bulan kemudian atau proses hukum dulu kemudian sudah diumumkan oleh Menko Polhukam beserta jajarannya tadi bahwa ormas ini dibubarkan ke publik. Nah, bisa aja karena kemudian tadi kan sebenarnya sifatnya rapat Kemenko Polhukam ya. Sehingga dalam yang disampaikan Pak Wiranto itu karena saya tidak mengikuti rapat tadi. Artinya bukan level saya. Nah, saya mencermati dari sisi itu saya kira keinginan bersama yang kemudian dirumuskan dalam poin-poin yang disampaikan melalui media, melalui pers tadi. Nah, itu
harus ditindaklanjuti ya dengan sebuah eksekusi. Nah, apakah satu langkahnya adalah karena terkait dengan aktivitas, ya terkait dengan aktivitas itu kan ada di leadingnya ada di Kemendagri, sesuai dengan Undang-Undang 17 2013. Nah, kemudian untuk penetapan pembatalan badan hukumnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nah, langkah ini terus kemudian bisa ujungnya harus ada apa istilahnya last resort-nya itu, langkah akhirnya ada di pengadilan. Di pengadilan, begitu. Baik, Mas, tapi kalau kemudian soal landasan-landasan yang kita pertanyakan tadi dari 5 poin tadi, salah satunya kita tanyakan kepada HTI dan menyatakan menolak, coba sebutkan di mana letak melanggar tidak sesuai dengan asas Pancasilanya tadi. Apa sih kajian pemerintah selama ini terkait dengan HTI itu? Itu di bawah koordinasi Menko Polhukam kan tadi ada kepolisian salah satunya. Ya. Mungkin juga ada BIN dan sebagainya. Nah, informasi-informasi itu bisa dari dari mereka. Saya kira itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kembali kita mendengarkan kembali apa yang disampaikan Menko Polhukam, terutama poin kelima yang tadi disampaikan dalam konferensi pers. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, bukan. Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Pak Ismail, sebenarnya ketika Kongres Khilafah itu apa sih sasaran dari Khilafah itu sendiri? Benarkah, kami ingin mengklarifikasi ini Pak Ismail, benarkah Khilafah ini ingin mendirikan sebuah pemerintahan sendiri begitu? Lalu kemudian apakah memang HTI ini sebuah lembaga atau organisasi massa yang sangat mendukung adanya demokrasi? Yang pertama penting untuk dipahami bahwa khilafah itu merupakan ajaran Islam. Itu penting untuk dipahami. Ya. Kalau kita membaca buku kitab fikih, nggak usahlah yang besar-besar seperti tulisan Syekh Wahbah Zuhaili atau kitab fikih yang lainnya. Kitab fikih sederhana seperti fikih Sulaiman Rasyid, itu di bagian akhir itu ada bab yang menjelaskan mengenai khilafah. Jadi khilafah ini ajaran Islam. Khilafah itu substansinya ada 3, yaitu ukhuwah atau persaudaraan, persatuan, syariah, dan dakwah. Ketiga-tiganya ini juga ajaran Islam. Jadi Hizbut Tahrir itu menyampaikan khilafah itu, menyampaikan ajaran Islam. Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Hizbut Tahrir dalam dakwahnya menyampaikan Islam itu A to Z. Baik itu menyangkut akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah. Di dalamnya ada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Nah, di dalam politik itu ada khilafah. Nah, itu satu. dari sisi politiknya, ya. Kenapa? Dari sisi politiknya, ini kami ingin klarifikasi langsung. Apakah di situ ada semangat mendirikan untuk pemerintahan sendiri? Nah, sebentar. Itu dulu yang dipahami itu bahwa ini adalah ajaran Islam, ya itu. Kemudian yang kedua, ini menyangkut perubahan. Ya, kita tentu berharap orang itu ketika orang Islam, seorang Muslim itu ketika dia memahami, mengetahui, memahami, kemudian dia mengamalkan ajaran Islam itu, lalu merubah hidupnya sesuai dengan ajaran Islam bila tampak bahwa dia belum sesuai. Misalnya seorang perempuan yang belum berkerudung menjadi berkerudung, yang belum sholat menjadi sholat. Kalau dia berkeluarga dalam mendidik anak belum sesuai dengan ajaran Islam, dia sesuaikan. Itulah buah dari dakwah. Ya. Buah dari kita menyampaikan ajaran Islam. Pun begitu ketika kita bicara tentang konteks sosial politik. Jadi ini soal perubahan gitu. Nah, kalau sudah menyangkut perubahan, itu sesungguhnya itu milik umat, milik masyarakat. Bukan lagi milik Hizbut Tahrir. Itu. Jadi ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya menyampaikan, ini loh ajarannya itu begini. Gitu. Karena itu aneh kalau
menyampaikan ajaran tentang Islam kok dipersoalkan. Dituduh ini, dibilang itu, segala macam. Tapi pertanyaan saya belum Anda jawab, Pak Ismail. Pertanyaan saya hanya satu. Apakah ada niatan untuk mendirikan pemerintahan sendiri atau tidak? Ketika ajaran Islam itu berkembang di tengah masyarakat, lalu masyarakat itu menghendaki perubahan sesuai dengan ajaran itu, maka itu adalah hak masyarakat. Itu hak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah Islam itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah domain dari perubahan. Sebab begini, tudingan anti Pancasila, tudingan anti NKRI itu acap menghambat adanya perubahan-perubahan ke arah baik. Saya ambil contoh, dulu di masa lalu itu, memakai kerudung saja itu dituding anti Pancasila. Tapi Sampai bukankah kemudian siswa-siswa SMA Anda di Bandung, juga... Bogor, Jakarta itu dipecat. Tapi Karena sebenarnya dianggap begini, Pak. Pancasila. Coba Apakah bayangkan itu, pakai HTI kerudung saja itu dituding anti Pancasila. Iya. Akibatnya kemudian usaha perbaikan bangsa ini tertutup oleh tudingan-tudingan semena-mena seperti itu. Karena itu Pak menurut saya Ismail. kita harus menghindari tudingan, stigmatisasi, labelisasi semacam itu. Kita harus membuka wacana dengan dingin. Pak Ismail, Tanpa ada ya Pak pretensi Ismail, apa-apa. saya ingin bertanya dulu Pak Kalau Ismail. kita begitu, kita akan gagal. Saya ingin bertanya dulu Pak Ismail, begini Pak bahkan dalam Ismail. memahami gagasan-gagasan baru. Anda berbicara soal perubahan-perubahan tadi itu Ajaran Islam. ya perubahan-perubahan tadi itu bukan yang dimasalahkan, tetapi begini, apakah HTI juga menyadari bahwa Indonesia itu adalah bineka, beragam, sehingga semuanya kita bineka tunggal ika, itu disadari HTI tidak? Oh, sangat menyadari. Justru kita karena menyadari itulah kita kemudian berpikir bagaimana cara mengatur masyarakat plural ini. Dan di dalam kajian kami, baik kajian normatif maupun kajian historis dan empiris, Islamlah satu-satunya yang bisa mengatur masyarakat plural itu. Mari kita lihat mana negara yang bisa betul-betul menghargai atau mengatur masyarakat plural dengan sebaik-baiknya. Apakah Eropa? Di Prancis sekarang ini, ya mereka melarang purda. Purda itu dilarang. Apa masalahnya purda? Ini muka-muka mereka sendiri, kain-kain mereka sendiri itu aja dilarang. Itu kan bagaimana kita bisa mengatakan kita tidak bicara di Eropa, Pak. Kita bicara di Indonesia, Pak Ismail. Nah, kita sebenarnya andai pemerintah itu memberikan ruang kepada kita untuk menjelaskan, kita bisa menunjukkan bagaimana syariat itu bisa mengatur pluralitas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tudingan ini sudah dilunturkan begini rupa, maka seperti seolah-olah sudah tertutup pintu untuk dialog, untuk penjelasan. Oke, baik Jadi Pak Ismail. semua yang kita bawa itu buruk karena dianggap sebagai Kita tahan Pak anti-Pancasila. Ismail dulu ya, kita tahan, ada dua narasumber soalnya di studio. Mas Eko, jadi Anda menangkap ini ada niatan tidak kemudian mendirikan sebuah pemerintahan sendiri akhirnya? Kalau tadi dari pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Ismail tadi. Ya tadi udah dijawab Pak Ismail kan. Pada ujung ya. Perubahan masyarakat itu ya. Nah sementara Membahayakan tidak bagi NKRI menurut Anda? kenapa? Ini membahayakan tidak bagi NKRI kemudian? NKRI ini kan udah selesai dalam konsensus nasional, dalam konsensus politik. Nah untuk penerimaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kan udah selesai sejak negara ini Berdiri? diproklamirkan. Nah tentu kita juga harus melihat dan menyadari karena saya belajar sejarah ya, sehingga pengorbanan ketika misalnya Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang sekarang itu adalah penghormatan dan penerimaan umat Islam terhadap kelangsungan bangsa ini, karena ada kesadaran pada saat itu ya. Nah saya kira itu intinya. Jadi ini adalah bangsa yang menurut saya sudah selesai di dalam proses ideologi maupun secara kenegaraan. Ya. Saya kira itu. Tadi disebutkan juga oleh Pak Ismail bahwa tidak dilarang yang dilakukan ideologi yang ada dalam keyakinan dari HTI itu sendiri, tidak melanggar Pancasila begitu, karena ideologi-ideologi yang dinilai melanggar Pancasila itu seperti ajaran Marxisme, kemudian Leninisme, komunisme dan lain sebagainya. Itu saja begitu. Ya sama aja. Jadi begini, misalnya Marxisme ya, di dalam ini kan penting untuk dilihat. Di dalam KUHP ada amandemen ya, saya lupa di pasal berapa. Itu yang mencantumkan pelarangan ajaran Marxisme
strip ya komunisme, Marxisme, Leninisme, strip komunisme, dan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila. Oke. Ya, itu garis pokoknya. Nah, sama aja. Marxisme secara secara ilmiah dan sebagainya itu juga diajarkan di kampus-kampus dan sebagainya. Tapi kan di dalam konteks KUHP itu kan Marxisme ini tidak berdiri sendiri. Ada Marxisme strip dengan Leninisme dan komunisme. Itu yang baru kemudian menjadi sebuah ideologi yang membahayakan. Ya. Kalau itu enggak banyak guru besar yang bisa kena pidana gitu loh. Nah, ini yang tapi di aturan sendiri ada perubahannya tidak sebenarnya, Mas? Aturan sendiri ada. Dulu kan di KUHP. TAP MPRS, TAP nomor 2566 kalau nggak salah. Itu memang sebatas pelarangan ajaran Marxisme, Leninisme dan komunisme. Oke. Nah, tapi itu di dalam karena itu terjadi perdebatan ya. Nah, saya masih ingat ada amandemen di dalam KUHP yang kemudian melarang juga ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila selain tadi. Ya. Jadi ada ideologi lain juga yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, di dalam Undang-Undang Ormas dan semuanya jelas itu. Pendirian Ormas itu juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentu ini semua ya mengenai bukti, informasi dan sebagainya tadi di dalam press conference tadi pihak kepolisian juga nantinya yang akan mensupport proses itu. Nah, supaya ini semua tidak menjadi stigma ya. Ya, supaya tidak menjadi stigma dan tuduhan. Itu ujungnya ya. Last resort-nya itu ada di proses yudisial, di proses pengadilan. Ini yang membedakan dengan rezim-rezim sebelumnya. Kalau itu orang dituduh, distigmatisasi bahwa itu orang sudah langsung terpidana gitu loh, ya kan? Ya. Tapi ini kan tidak ada ujung dari langkah itu melalui proses yudisial. Oke, Ya. baik. Saya akan kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, tadi saya penasaran dengan soal mengubah ke arah yang lebih baik. Tapi pertanyaan dasar lagi, saya ingin kembali ke pertanyaan dasar agar ini mengklarifikasi betul-betul bahwa memang Anda tidak bertentangan dengan Pancasila. Mengubah ini, apakah Anda akan mengubah nilai-nilai dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945? Karena kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mungkin Pancasila, kalau kita lihat sebenarnya kan sejajar semua ini, segala keyakinan dan juga agama sebenarnya. Posisinya di mata hukum Indonesia. Apakah Anda ingin mengubah itu oleh HTI? Hizbut Tahrir tidak pernah menyatakan hal itu. Baik dalam tulisan, lesan, ataupun di berbagai forum. Anda boleh cek itu. Ya. Oke. NKRI ini menurut HTI sudah final tidak? Tidak ada yang final. Lihat saja undang-undangnya. Apakah final? Undang-undangnya mengalami amandemen berulang-ulang. Ya kan? Kemudian wilayahnya kalau tambah mau nggak? Mau. Buktinya dulu ketambahan Timur mau. Kalau kurang nggak mau. Artinya wilayahnya juga nggak final. Konstitusinya tidak final. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini negara final? Ini negara sedang terus berproses, berubah menjadi lebih baik. Jadi saya lebih cenderung mengatakan ini negara dalam proses, negara yang terus berubah. Itu negara dinamis. Bagaimana juga negara-negara lain. Belum final, NKRI belum final. Enggak, Bagaimana menurut Anda? Yang kita maksudkan adalah pada substansi ya, pada substansi yang itu menjadi final. Artinya penerimaan Pancasila, penerimaan Undang-Undang Dasar 45 ini yang kemudian sudah disepakati secara nasional oleh para pendiri bangsa. Ini Jadi penerimaan Pancasila, ya, penerimaan Undang-Undang Dasar 45 itu ya. dan kemudian apa? Bahwa NKRI ini sebagai negara kesatuan. Oh iya, pasti. Tapi kalau soal wilayah, kalau wilayah ini kan dinamis, betul ya. Kemudian, nah saya tidak ingin bicara wilayah dulu. Kalau soal yang disebutkan Pak Eko dari kantor staf kepresidenan ini, Anda setuju tidak bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final tidak menurut HTI? Nah, sebentar. Itu konstitusi bagaimana disebut final? Sekarang saja sedang disiapkan amandemen kelima. Itu artinya akan ada perubahan. Ketika ada perubahan, pintu perubahan, maka dia bisa menyentuh perubahan pada aspek-aspek yang lain. Kita tidak bisa menjamin bahwa perubahan itu hanya berhenti pada amandemen kelima. Pak Harto dulu sudah menghalang-halangi perubahan UUD 45 dengan mengatakan bahwa perubahan UUD 45 itu harus melalui referendum dan setiap kali mau menang tulis satu supaya berkurang satu sehingga tidak pernah menang referendum itu. Gitu. Tapi yang terjadi apa? Ya, Pak Harto masih hidup, perubahan terjadi amandemen 1, 2, 3, 4, 5. Ini fakta loh. Ini bukan kata Hizbut Tahrir, ini fakta. Jadi Hizbut Tahrir itu sedang berbicara tentang fakta. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa ini sudah selesai, faktanya belum, gitu loh. Jadi jangan juga dipolitisir bahwa Hizbut Tahrir mengatakan ini belum final, faktanya belum final gitu. Nah itu ketika konstitusi itu berubah, maka dia memungkinkan terjadi juga perubahan pada aspek-aspek lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mungkin tidak berubah, kesatuannya mungkin tidak berubah, ya kan? Indonesia-nya mungkin tidak berubah, tapi Republik bisa aja berubah dia. Apa yang akan diubah sama HTI? Loh, bukan, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Itu yang dibahas dalam Kongres Khilafah. Itu yang dibahas dalam Kongres Khilafah. Mungkin, saya kan tidak tahu. Sebagaimana dulu kita di bahasa Orde Baru kan nggak membayangkan bahwa akan ada perubahan. Pemilihan presiden langsung, ya kan? Pemilihan kepala daerah langsung, betul nggak? Ya, kan? saya kira gitu. Ya kan, kemudian ada macam-macam, ada DPD, itu kan nggak dibayangkan. Maksud saya, please. Di situ letak pandangannya ya. Itu fakta-fakta itu secara lapang dada gitu. Jangan dengan stigmatisasi, dengan labelisasi. Ini kemunduran. Apalagi menghadapi Islam. Islam kok dilabelisasi, stigmatisasi anti Pancasila. Bagaimana? Kita tidak bicara labelisasi pada Islam, tapi ini konteksnya HTI begitu ya. Karena kita nanti akan kembali lagi mengulas hal ini dengan jawaban Mas Eko setelah jeda berikut ini. Langsung kita dengarkan jawaban dari Mas Eko. Bagaimana Mas Eko? Tadi kalau disebutkan tadi sebenarnya ini belum final dengan memberikan contoh sejumlah hal yang bisa diamandemen, misalnya Undang-Undang Dasar. Ya, itulah. Jadi yang saya maksudkan adalah pertama di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada hal yang prinsipil. Ya. Yang dimaksud final itu di situ ya. Batang tubuh ada pembukaan. Yang itu tidak boleh dirubah. Nah, yang dilakukan perubahan pasca reformasi ini kan isi daripada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang bisa dirubah pasal-pasal itu, tapi bahwa Undang-Undang Dasar itu tentang pembukaan dan batang tubuhnya tidak. Karena itu yang esensi dan menjadi fundamen terbentuknya bangsa ini. Sebentar Mas, jadi artinya Undang-Undang Dasar kemudian Pancasila yang ada di dalamnya. Yang dalam situ itu artinya memang tidak bisa diubah begitu ya? Ya, karena itu sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia. Kalau itu terjadi, maka tentu ini akan ada proses yang bisa mengarah pada upaya disintegrasi. Membahayakan NKRI berarti ya. Perubahan di dalam undang-undang pun itu dilakukan melalui proses politik, melalui lembaga yang namanya parlemen. Iya. Kan? Nah, itu yang saya maksudkan di situ. Ya. Jadi bukan mendirikan pemerintahan sendiri atau kekhalifahan sendiri begitu. Nah, kalau itu terjadi ada undang-undang yang mengatur soal itu dan itu negara diberi kewenangan ya. Diberi kewenangan. Jadi meskipun ini alam demokrasi tetapi negara juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi-regulasi yang kemudian mengeliminasi upaya-upaya untuk tidak membuat negara ini bubar. Kira-kira begitulah. Salah satunya kalau mendirikan ormas ya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tadi disebutkan tidak bertentangan. Menurut HTI tidak bertentangan. Tapi memang ada rencana untuk mengubah. Nah, makanya ini kembali supaya tidak menjadi tuduhan dan stigma yang dialamatkan kepada pemerintah. Ujungnya adalah di proses yudisial. Nah, ini baru pernyataan. Pernyataan dari
Kementerian Oke. Polhukam, Iya. ya, Yang di bawahnya ada beberapa kementerian tadi. kementerian dan lembaga. Ya. Nah ini kemudian memang harus dieksekusi karena kita juga belum melihat apakah ada keputusan misalnya untuk pembubaran. Nah keputusan pembubaran itu ada di Kemendagri misalnya terkait dengan kegiatan keormasan itu. Ya, badan Nah, hukumnya kemudian di Kementerian Hukum dan HAM. Iya betul. Nah kalau ini mau dilakukan terus berlanjut pada proses Ya. pengadilan gitu loh. Oke. Jaksa Agung bisa kemudian mewakili sebagai jaksa negara di dalam pengadilan nanti. Nah itulah yang Ya. akan apakah kemudian misalnya tindakan-tindakan yang selama ini misalnya itu direkod atau kemudian dicatat, dikumpulkan oleh pihak keamanan itu diuji di sana. Oke. Saya kira itu. Baik, kita lihat langkah nanti selanjutnya seperti apa, tapi kami ucapkan terima kasih untuk mau memberikan klarifikasi kepada Pak Ismail Yusanto. Terima kasih atas waktunya yang seharusnya juga hadir di sini malam hari ini, tapi entah mengapa kemudian berubah rencananya begitu ya untuk melalui sambungan telepon saja. Terima kasih juga Mas Eko, nanti kita akan lihat ke depan akan seperti apa, karena ini sudah dilontarkan oleh Menko Polhukam, maka action plan selanjutnya apa begitu ya. Terima kasih, Ya, selamat terima kasih. malam.